Nama saya Sophia, kadang dipanggilnya Bu Sofi gitu ya. Usia 33 tahun, pengalaman mengajarnya dari 2009 ya. Saya lulus dari UPI Bandung, angkatan 2005, lulus tahun 2009, jurusan pendidikan biologi UPI. Untuk S2-nya saya di Unindra sama satu alma mater. Di Unindra tahun 2014, lulus tahun 2016. Gitu. Terus mengajar pertama di IEC ya, International Islamic Education Council di Jakarta Selatan, selanjutnya di Insan Mandiri, kemudian sekarang di SMP IT dan SMA IT Alfitian Boarding School Bogor. Seperti itu. Nyanyi ya, Bu? Ya, boleh. Perubahan makhluk hidup dari satu waktu ke waktu yang lain, jadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Jawabannya dan komentarnya. Kalau untuk Lamarck sama Darwin itu kan sama-sama tokoh di evolusi itu ya. Jadi kalau Lamarck sendiri mengemukakan zaman dahulu, kenapa jerapah yang sekarang itu lehernya panjang? Karena sebelumnya itu zaman dahulu itu jerapah itu lehernya pendek gitu kan, karena dia untuk mencari makanan waktu itu teorinya Breuil keringan, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang tinggi yang bisa dicapai oleh si jerapah tersebut. Jadi yang asal dulu jerapah lehernya pendek itu bisa menjadi panjang karena dia beradaptasi. Itu teorinya Lamarck. Sedangkan kalau teorinya Darwin memang sudah mengemukakan bahwa zaman dahulu pun jerapah itu ada yang lehernya pendek dan ada yang lehernya panjang. Nah, mereka itu terjadi seleksi alam ketika kekeringan tersebut, maka jerapah yang lehernya pendek itu banyak yang mati karena kelaparan, dan yang bertahan hanyalah jerapah yang lehernya panjang seperti itu. Jadi memang Lamarck dan Darwin punya teori yang berbeda tentang adanya jerapah yang berleher panjang sekarang ini. Nah, kalau seleksi alam itu kan tadi berarti alam yang menyeleksi, itu teorinya Darwin seperti itu. Tidak dapat bertahan hidup, ya dia akan terkena seleksi, dia mati, dan di keturunan berikutnya tidak ada lagi jerapah-jerapah yang berleher pendek itu yang bertahan hidup, hanya yang jerapah berleher panjang. Ya, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ya, baik Bu, untuk selanjutnya, adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Mohon penjelasannya. Ya, pertama kan evolusi ini memang dibahas di biologi di kelas 12 gitu. Kalau keuntungannya sendiri saya melihatnya ya bagaimana tergantung guru tersebut. Nah, jika gurunya bisa mengajar anak-anak untuk berpikir kreatif, maka keuntungannya adalah dihasilkan pemikiran kritis dari anak-anak gitu. Betulkah teori evolusi itu sebetulnya ada? Kenapa zaman dulu dimunculkan teori evolusi? Jadi keuntungannya adalah membuat anak-anak berpikir kreatif, kritis juga gitu. Jadi mengajarkan anak-anak, kita bisa mengajarkannya dengan cara berdiskusi atau menonton video-video pembahasan-pembahasan oleh ilmuwan, tokoh, ustadz, dan lain sebagainya, seperti itu. Berikutnya, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Ya, jadi kalau di sejarah kan dipelajari dengan detail ya, manusia purba itu kan berdasarkan fosil tengkorak-tengkoraknya seperti itu. Nah, kalau saya mengajarkan ke anak-anak ya sebetulnya itu kan fosil ya, dan fosilnya sendiri itu kan masih istilahnya masih belum tahu gitu fakta sebetulnya seperti apa. Nah, yang saya ketahui tentang manusia purba itu ya manusia yang ditemukan berdasarkan fosilnya itu, kalau yang dinamakan purba itu sebelum adanya
manusia mengenal tulisan. Jadi intinya sih pasti purba zaman dahulu sekali seperti itu ya, manusia yang hidup di zaman sebelum mengenal adanya tulisan. Ya. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan, Kak Fernanda. Siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Jika menurut teori evolusi, nenek moyang manusia itu Darwin mengatakan adalah kera. Ya, kera. Jadi karena jenis banyak kera gitu, jadi kayak perubahan manusia itu ya, kayak menyerupai manusia gitu. Ya. Jadi kalau Darwin itu kan berpikirannya seperti itu ya. Jadi dahulu itu, boleh dijelaskan ya? Jadi dahulu Darwin itu kan melakukan penelitian ke Pulau Galapagos, kemudian dia melihat banyak tipe-tipe burung di situ ya, dan berpikir bahwa dahulunya itu satu tipe paruh burung, kemudian berubah menjadi bermacam-macam paruh burung. Nah, jadi dia berpikiran yang asalnya satu macam burung menjadi berbagai macam burung gitu akibat adanya adaptasi. Jadi burung yang memakan kayu-kayuan gitu ya, kayak woodpecker, nah gitu. Jadi paruhnya itu menjadi panjang, makan madu. Terus burung pemakan biji-bijian, pendek, kuat gitu. Burung pemakan daging, tajam, melengkung, seperti itu ya. Berpikirannya dulu tuh seperti itu. Nah, berarti Darwin itu langsung berpikiran, kemungkinan nih manusia juga berevolusi seperti itu. Lalu dia mencari-cari tuh fosil-fosil manusia segala macam. Kemudian dia membuat teori sendiri gitu, bahwa manusia itu sebelumnya itu adalah kera. Dan ternyata kan banyak sekali yang membantah gitu. Orang-orang beragama banyak sekali yang tidak setuju dengan teori, dan itu kan namanya teori ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja orang berteori, tapi kita juga sah sebagai manusia yang berpikir kalau misalnya mau menentang, karena itu bukan fakta evolusi, tapi judulnya teori evolusi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi, mengapa, dan berikan alasannya? Ya, jadi untuk teori Darwin ini sendiri, saya pribadi itu tidak setuju ya dengan teori ini. Yang pertama itu karena memang fakta-faktanya pun belum teruji gitu ya. Dia hanya menduga-duga saja, melihat fosil-fosilnya pun sebetulnya itu tidak utuh ya. Banyak sekali fosil-fosil yang hasil tambal-tambalan gitu ya. Kemudian kalau kita sebagai umat Islam juga pasti yang paling pertama kita percayai, kita akui adalah kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita sebagai orang Islam percaya bahwa ya manusia pertama itu bukan manusia purba, atau kita tuh bukan berasal dari kera, atau lebih jauh lagi bahkan teori evolusi mengatakan bahwa pertama kali itu ya hewan yang ada di kayak ikan muncul dari tanah seperti itu ya, ikan diciptakan dari tanah, kan itu sebetulnya kita tidak percaya gitu. Kayak bukti-buktinya ya kalau misalnya memang manusia berevolusi dari sebelumnya itu kera, sekarang kera masih ada gitu. Di mana letak fakta perubahannya itu seperti apa gitu kan. Kalau memang manusia berevolusi dari kera, harusnya keranya sudah tidak ada sekarang, dan kenyataannya kera juga ada sekarang gitu kan. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Ya, kalau adaptasi sendiri itu kan cara makhluk hidup untuk mempertahankan dirinya. Adaptasi makhluk hidup itu kan bermacam-macam ya. Adaptasi itu kan ada yang morfologi, ada fisiologi gitu ya. Kalau kita belajar waktu di SMP, SMA itu bermacam-macam. Ada adaptasi dilihat dari luar, morfologi, misalnya yang tadi paruh burung, kemudian kakinya gitu kan. Kalau misalnya burung itu burung bangau, hidupnya di dalam lumpur gitu kan, terus di air berarti dia berselaput, itu kan adaptasi morfologi. Fisiologi seperti di usus hewan pemamah biak seperti itu kan ya.
ada bagian-bagian khususnya, itu adaptasi fisiologi. Jadi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya satu lagi mutasi ya. Kalau mutasi itu adalah perubahan materi genetik atau kromosom. Mutasi itu. Jadi dalam bentuk dalam diri kita, mutasi itu kan banyak penyebabnya, misalnya terkena sinar ultraviolet, radiasi seperti itu ya. Jadi gennya itu bisa berubah. Itu dan itu bisa saja diwariskan. Kalau adaptasi itu kan tidak diwariskan. Ya. Udah ya, adaptasi dan mutasi tadi ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dijelaskan oleh teman saya. Ya Bu, dari saya untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kepercayaan Ibu, siapakah manusia pertama menurut agama atau menurut Al-Quran dan hadis? Iya. Kalau menurut Islam ya, kayaknya sama ya dengan Nasrani, Kristen sama gitu ya. Manusia pertama itu adalah Nabi Adam gitu kan, dan Siti Hawa seperti itu. Itu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Jadi yang saya percayai manusia pertama itu bukan kera, yaitu Nabi Adam, manusia moyang kita, bapak kita Nabi Adam. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam kepercayaan Ibu mendukung teori evolusi? Berikan alasannya. Kalau untuk saya sendiri, saya tidak mendukung ya berjalannya teori evolusi tersebut gitu. Karena memang sudah banyak fakta-fakta yang menyatakan bahwa teori evolusi itu sendiri kan sudah runtuh ya, sudah banyak fakta-fakta yang meruntuhkannya. Makanya memang kita mempelajari di sekolah ya nggak apa-apa kan, sekarang faktanya memang di sekolah masih tetap dipelajari, tapi kita mengajarkannya tergantung dari sisi mana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaita. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama? Saya ulangin ya Bu, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Tolong berikan alasannya Ibu. Iya, sebetulnya teori evolusi sangat bertentangan ya. Kalau misalnya dilihat dari kepercayaan kita bahwa yang pertama kali manusia pertama kali itu adalah Nabi Adam. Seperti itu. Sedangkan teori evolusi Darwin mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah kera atau monyet. Itu kan sebetulnya ada pertentangan di situ ya. Ya walaupun memang ulama-ulama sendiri kan punya pemikiran sendiri gitu ya, seperti apa. Tapi kalau misalnya menurut saya pribadi ya itu memang sulit untuk diterima. Tapi kan boleh, karena itu kan masih teori ya. Teorinya manusia gitu. Namanya manusia kan pasti ada salah. Nggak mungkin manusia itu 100% benar. Mungkin beliaunya dulunya berteori seperti itu, kalau misalnya tahu faktanya sekarang seperti apa juga, kan kita nggak tahu gitu. Mungkin ada perubahan pemikiran. Nah, tugas kita sekarang harusnya bisa mengemukakan teori-teori yang bisa lebih baik lagi gitu, faktanya bisa lebih dikaji, disosialisasikan dengan baik gitu. Itu kan penelitiannya berabad-abad dahulu ya. Gitu. Harusnya sih peneliti-peneliti sekarang bisa lebih ini lagi ya, intens lagi gitu untuk mengemukakan teori-teori yang sekarang itu fakta-faktanya itu seperti apa. Tapi sih saya lihat banyak ya sekarang ilmuwan-ilmuwan tuh seperti Harun Yahya gitu kan ya. Kemudian Ustadz Zakir Naik juga sering gitu ya mengkaji masalah ini, dan betul-betul dilihat dari sisi ilmu pengetahuan gitu, bukan cuman kita memang berlandaskan Al-Quran yang pertama, tapi beliau-beliau merupakan ilmuwan-ilmuwan yang bisa mengemukakan ini secara empiris gitu, secara betul-betul dari sisi ilmu pengetahuannya itu dikaji. Beliau tahu seperti apa. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat juga gitu video-videonya tentang penjelasannya untuk anak SMP, SMA, sehingga pemikirannya itu tidak hanya terbatas di buku saja seperti itu. Jadi wawasannya bisa lebih luas lagi memandang tentang teori evolusi ini.
Selanjutnya ya, Bu. Ya. Apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah, Ibu? Mengapa? Ya, sebetulnya sih kalau harapan saya itu kan kita tahu sendiri ya bahwa teori tersebut kan masih diragukan. Sebetulnya masih banyak hal-hal yang kita bisa pelajari ya, terutama dari bidang biologi. Cuman kan memang teori ini zaman dahulunya sangat bombastis ya, sangat terkenal gitu, bahkan di kalangan-kalangan zaman dahulu yang menentang dari sisi agama ya. Kalau dulu kan yang menentang Darwin itu salah satunya juga dari agama Nasrani seperti itu, dan sayang sekali gitu, disayangkan masuk di kurikulum, tetapi kalau misalnya memang sudah ada dan kita memang wajib menyampaikannya ya tergantung gurunya itu sendiri. Ketika kita bisa mengarahkan, justru ini akan membuat anak-anak tuh berpikir kritis gitu. Yang namanya teori itu bukan fakta, itu beda gitu. Yang namanya teori itu masih bisa dibantah, masih bisa ditandingi dengan teori-teori berikutnya, sehingga anak-anak termotivasi nih ingin membuat teori-teori dengan penelitian-penelitian seperti itu ya. Ya nggak apa-apa sih, boleh saja diajarkan asal gurunya itu dapat mengarahkan, itu ya. Selanjutnya ya, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal atau mata satu? Itu saja. Ya, sebetulnya ini kalau Freemason dan Illuminati saya jarang ya untuk mengkaji hal ini, tapi kalau Zionisme saya tahunya itu gerakan-gerakan orang Yahudi di Palestina gitu ya, untuk memperebutkan tanah Palestina itu Zionisme. Kalau Freemason sendiri sepertinya gerakan yang memang dia itu melawan agama gitu. Kalau Illuminati sering dengar juga sih, apa kalau nggak salah ada di mata uang Amerika gitu ya, menginginkan tatanan dunia baru gitu. Terus dia juga kalau nggak salah ada ritual-ritualnya, ada naik-naik tingkatnya seperti itu. Tapi gerakan Illuminati sama Freemason ini kayaknya memang sudah dibasmi ya. Cuman wallahu alam sampai sekarang apa masih ada atau seperti apa. Sering juga sih kadang-kadang dibahas di TV gitu. Gedung-gedung yang memang ternyata desainnya itu mengikuti Freemason sama Illuminati ini gitu kan ya. Ada segitiganya apa, saya juga kurang paham ya. Kalau Dajjal tuh kan memang orang-orang biasanya mengidentikannya dengan mata satu Dajjal. Kalau yang saya ketahui untuk Dajjal ini kan akan ada di hari akhir gitu ya, di mendekati hari kiamat. Memang ciri-cirinya gitu, katanya kan mata satu, dia itu akan membuat kita bingung gitu, harus diikuti atau tidak. Dia akan mengajak kita ya gimana caranya agar mengikuti dia ke neraka gitu. Jadi nanti disebutnya kan fitnah akhir zaman si Dajjal ini ya. Dan akan dibunuh oleh Nabi Isa gitu ya, Dajjal ini. Nanti kan Nabi Isa akan dibangkitkan kembali di akhir zaman ini yang akan membunuh Dajjal. Terima kasih ya, Ibu. Selanjutnya pertanyaan oleh Kak Puput. Baik Ibu, saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, mengapa sih teori evolusi ini tuh, yang khususnya evolusi pada manusia, masih aja gitu loh dipelajarin sampai sekarang di sekolah-sekolah banyak gitu Bu? Iya, sebetulnya untuk teori evolusi ini juga ya, saya juga bingung untuk di Indonesia kok masih dipelajari aja gitu ya. Padahal di luar negeri sudah ada beberapa yang kurikulumnya sudah tidak menggunakan bab teori evolusi ini gitu. Padahal masih banyak pembahasan-pembahasan biologi yang memang sesuai dengan fakta dan bagus untuk dipelajari ya. Jadi
ya itu dia, kita generasi sekarang gitu ya, apalagi ini mbak-mbaknya ya yang masih muda-muda, generasi yang akan datang, mudah-mudahan bisa jadi pemimpin gitu, bisa masuk di bagian dari pendidikan di Indonesia untuk bisa lebih maju lagi, mungkin nanti ke depannya bisa memberikan masukan-masukan untuk para menteri pendidikan, misalnya bahwa lebih baik ya kita mempelajari yang lebih faktual gitu kan ya dibandingkan dengan teori evolusi ini. Tetapi ya kita sebagai guru biologi ya mau tidak mau itu ada di ujian, kita ajarkan, tapi kita beritahukan juga fakta-faktanya gitu. Jadi sehingga anak-anak juga punya motivasi nih, nanti saya suatu saat kalau misalnya saya jadi presiden misalnya, ini saya mau bahas nih teori evolusi ini gitu kan. Jadi kedepannya Indonesia ini ya bisa lebih baik lagi gitu dari sisi pendidikan, bukan saja cuma menghafal gitu kan, seperti kita waktu SD harus ngafalin manusia purba, homo sapiens, homo nederland, segala macam gitu. Yang tujuannya cuma untuk bisa mendapatkan nilai bagus. Sedangkan pembelajaran itu kan tidak seperti itu ya. Kan belajar bukan untuk ujian, tapi jadikan ujian itu untuk sebagai bahan belajar, seperti itu. Jadi kita juga mengajarkan teori evolusi, kita yang memberitahu ke anak-anak bahwa zaman dahulu ada loh orang yang namanya Darwin ini, beliau itu gitu kan ya, siapa dia, misalnya kita kasih tahu tuh latar belakangnya seperti apa, apakah dia itu orang ateis yang tidak beragama gitu kan, yang menginginkan bahwa orang-orang tuh berpikiran sama dengan beliau, dengan Darwin ini, bahwa manusia pertama ini adalah kera. Tetapi ketika zaman dahulu itu kan sampai terjadi persidangan ya antara umat beragama dengan Darwin ini masuk ke persidangan karena terjadi pro dan kontra. Akhirnya yang apa tuh kalau yang memimpin persidangan itu hakimnya ya. Jadi hakimnya itu ya katanya silakan kalau misalnya memang percaya dengan manusia pertama adalah kera, kalian keturunan kera silakan ke sebelah kanan gitu. Yang mendukung teori evolusi silahkan ke sebelah kanan yang yakin bahwa memang keturunan kera. Dan ternyata pada saat itu tidak ada gitu yang mau disebut bahwa dirinya keturunan kera kan. Seperti itu, dan akhirnya ya banyak juga yang meragukan teori evolusi tersebut. Dan sekarang berarti sampai saat ini memang masih ada orang-orang ateis yang tidak beragama yang menginginkan kurikulum di Indonesia itu masih mempelajari teori evolusi gitu ya, turun temurun. Nah, gitu ya. Jadi tugas kita memang harus ada gebrakan baru gitu dalam mata pelajaran yang sekiranya memang itu bertentangan dengan agama, ya harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, baik Bu. Lalu menurut Ibu, apakah boleh nih kita sebagai guru menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada peserta didik, tetapi teorinya itu bertentangan gitu Bu dengan ajaran agama yang kita anut Bu? Jadi kalau sebagai guru memang harus tegas ya. Kita mengumumkan teorinya dulu seperti apa, bukunya itu seperti apa, fakta-faktanya seperti apa gitu. Jadi jangan ujug-ujug kita akan mempelajari teori yang ibu sangat tidak percaya dengan teori ini, nggak gitu juga ya. Jadi kalau sebagai guru ya kita harus menjelaskan dulu teorinya itu seperti apa gitu kan. Atau memang kita percaya banget nih sama teori itu gitu. Langsung aja ke anak-anak tuh istilahnya, ini ya hafalin ini karena zaman dulu itu nenek moyang kita ini, tidak juga seperti itu. Jadi memang kalau sebagai guru harus betul-betul mengajarkan step by step-nya ya, cara pola pikirnya itu seperti apa gitu kan. Nah baru nanti pas terakhir kita tanya juga ke anak-anak, berdiskusi gitu. Misalnya gimana nih kalau menurut pandangan kamu, biasanya kan anak-anak berlatar belakang dengan agama yang berbeda-beda ya, dan yang saya lihat gitu ya dari pengalaman saya mengajar itu, memang rata-rata juga anak-anak tidak percaya gitu, nggak ada yang mau disebut keturunan kera gitu kan.
Jadi ya boleh-boleh saja menjelaskan teorinya itu, tetapi kita juga jangan betul-betul harus begini, begitu kan. Memang ini bisa dijadikan bab yang penuh dengan istilahnya, kita bisa mengajarkan tentang edukasi kepada anak-anak, bagaimana cara mengemukakan pendapat, gitu, bagaimana mengkritik hasil-hasil penemuan di zaman lalu, seperti itu ya. Lalu menurut Ibu bagaimana gitu loh kita sebagai guru agar menjelaskan teori ini kepada anak-anak murid kita itu biar mereka mengerti gitu loh, bahwa teori evolusi ini tuh harus dipikirkan lebih matang atau gimana Bu? Ya, jadi cara menjelaskannya kita boleh dengan menjelaskan teori-teori. Yang pertama saya video tentang teori evolusi, bagaimana cara berpikir Darwin, bagaimana penelitian Darwin itu perjalanannya ke Galapagos sehingga bisa menghasilkan teori evolusi itu. Yang pertama seperti itu ya. Kan ada tuh bukti-bukti evolusi, gitu, bukti-bukti teori ya, tapi bukan fakta, kan seperti itu. Kemukakan dulu, nanti kita juga bisa mengemukakan video-video daripada ilmuwan juga, gitu. Para ilmuwan yang menyatakan runtuhnya teori evolusi, seperti misalnya videonya Harun Yahya, itu juga membantah terang-terangan ya teori evolusi tersebut, dan faktanya juga itu proses penemuan fosilnya, gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan Darwin yang Darwin sendiri tuh bingung dengan penelitiannya itu ada di bukunya, gitu. Bahkan Darwin sendiri itu banyak yang istilahnya itu kan beliau mengemukakan seperti itu ya, dari ikan berubah jadi amfibi, kemudian berubah jadi kita tuh makhluk yang terakhir diciptakan, dan awalnya itu berasal dari ikan. Nah, di situ kan penelitiannya juga tidak lengkap. Darwin itu masih banyak yang dinamakan dengan missing link itu ya. Jadi di situ kita juga harus mengemukakan gitu. Jadi teori ini seperti ini, teori ini seperti ini, ulama berpikiran seperti ini, di agama ini seperti ini, kan seperti itu. Jadi nanti biar anak-anak sendiri yang menyimpulkan seperti apa kalau misalnya suatu saat beliau menjadi, ya anak-anak menjadi seorang ilmuwan, bagaimana cara mengemukakan pendapatnya ke publik, seperti bagaimana ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan dia, gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban pertanyaannya.